copy my flow, no. Halo Sobat Poda, jadi kali ini saya mengundang tamu spesial yang akan menyampaikan cerita mistisnya sewaktu masa SMP. Dirinya pernah bertemu dengan sosok mistis penunggu ruang musik di sekolahnya. Bagaimana sosok mistis tersebut? Apakah sangat menyeramkan? Mari kita dengarkan cerita dari Kak Yuni. Hai Kak Yuni, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Dengar-dengar Kak Yuni pernah bertemu dengan sosok misterius di ruang musik ya? Iya benar, kejadian itu terjadi pada saat saya SMP. Oh, bagaimana kejadian itu bisa terjadi Kak? Kejadiannya itu terjadi pada waktu saya SMP, saat saya duduk di bangku kelas 9, lebih tepatnya pada usia 15 tahun. Kejadian ini terjadi pada saat hari Kamis, lebih tepatnya malam Jumat. Malam Jumat ini di sekolah saya dulu sangat dianggap hari paling sial atau hari yang dihindari oleh orang-orang dari sekolah. Mulai dari guru, staf, kakak kelas, adik kelas, angkatan saya juga. Kenapa kok disebut hari yang menyeramkan atau sial? Karena pada zaman dulu, kata cerita-cerita dari teman-teman, itu ada anak ekstra dari ekstra seni musik. Nah pada saat itu mau kelulusan sekolah gitu Kak. Wisuda. Ya seperti wisuda begitu, ada kecelakaan yang membuat kabel dari gitar listrik itu seperti mungkin terkena yang dari rokok itu Kak. Percikan. Iya, percikan itu Kak. Membuat kabelnya itu terbakar, sehingga setelah terbakar itu terkena yang memakai gitar itu. Setelah itu kobaran api itu semakin membesar Kak, karena saat itu juga pemadam kebakaran itu di daerah saya itu belum ada. Jadi hanya warga-warga sekitar yang membantu untuk memadamkan api, tapi sangat telat. Jadi banyak dari para murid yang wisuda hari itu dan anak ekstra seni musik itu ikut terbakar. Selain itu mungkin terkena luka bakar tapi cukup parah. Maka dari itu setelah kejadian itu banyak dari teman-teman atau kakak kelas dulu itu yang sering mendengar pada saat hari malam Jumat itu suara dari ruang seni musik Kak. Nah kejadiannya kembali kejadian saya guys. Jadi saat itu saya tidak memiliki teman. Mungkin karena saya tidak tahu juga ya, mungkin dulu saya kenapa gitu, Introvert. ya bisa dibilang introvert ya. Saya tuh malas kayak bergaul ya, saya tuh cukup malas bergaul sama teman-teman karena mungkin saya juga bukan dari daerah situ. Saya itu anak pindahan karena ayah saya pindah bekerja di daerah itu. Kejadiannya saat jam terakhir itu saya tidur di kelas. Saat itu saya duduk sendirian karena teman-teman saya tidak ada yang mau duduk dengan saya. Saat saya bangun, saya pikir mungkin sore lah, jam 5, 4 gitu. Ternyata saat saya melihat jam itu sudah pukul jam 8. Saya sangat kaget di situ, langsung buru-buru aja itu mengemasin barangnya. Lalu buru-buru keluar dari kelas. Saat saya mau keluar dari kelas, tali sepatu saya itu lepaskannya. Karena saya biar jalannya lebih aman, takut keserimpet gitu ya, jatuh. Ya saya betulin dulu. Duduklah saya di depan kelas itu kan ada kursi-kursi yang panjang gitu Kak. Nah saat saya duduk di kursi itu menggunakan tali sepatu saya menoleh ke ruang seni musik karena ada seperti suara-suara kayak gitar, menyanyi atau drum. Juga di ruang seni musik itu ada suara gamelan, ada musik-musik tradisional. Saya menoleh lah ke arah situ karena saya pikir, karena saya di situ saya positive thinking aja ya, karena takut kalau mikir yang jelek-jelek nanti beneran terjadi. Saat saya noleh, di situ ada teman saya yang namanya Kinan. Teman saya Kinan itu salah satu anak ekstra seni musik lah bisa dibilang. Lalu setelah saya benarkan tali sepatu saya samperin itu Kinan. Saya tepuk pundaknya, saya tanya, ngapain kamu masih di sini jam segini? Terus Kinan jawab ke saya, oh tadi baru selesai ekstra, kita tadi ada acara buat minggu depan makanya pulang telat. Ini si Kinan itu mau ngunci ruang seni musiknya. Terus aku tanya lah ke Kinan iseng aja, tadi
barusan main gamelan ya, atau gimana kok bisa malam-malam gini mau kok masih main gamelan? Katanya malam Jumat itu hari paling dihindari main-main gitu. Terus teman kita yang ada di situ waktu iya, saya mungkin teman-temannya udah pulang ya kak. Saya juga nggak tahu karena saya juga baru bangun di situ. Terus si Kinan itu jawab, loh, gak ada yang main gamelan. Soalnya kan teman-teman juga tahu kalau main gamelan hari Kamis gini itu dilarang atau ditakuti. Kita cuma main gitar, main piano, main drum gitu aja. Terus di situ saya tuh langsung diem aja, kayak mikir, oh paling salah dengar gitu aja. Terus si Kinan itu tanya kepada saya, emang kamu dengar barusan kayak suara gamelan gitu? Terus saya jawab aja, oh enggak kok, enggak dengar, mungkin salah dengar juga. Biar Kinan juga nggak mikir yang aneh-aneh gitu, biar iya. Terus habis itu Kinan spontan tanya ke saya, kenapa kok belum pulang, kamu kan nggak ikut ekstra apa-apa? Terus saya jawab aja, oh enggak, tadi aku ketiduran di kelas, nggak ada yang bangunin. Terus si Kinan tertawa di situ. Saya juga ikut tertawa sebenarnya karena teman saya kok jahat banget gitu. Terus si Kinan itu nawarin pulang bareng yuk gitu. Terus saya bilang enggak, rumahku deket kok di sana, di jalan. Nani? Omae wa mou shindeiru. Jadi si Kinan bilang, oh ya udah ya, jadi kita ke gerbang bareng yuk gitu. Terus saya sama Kinan akhirnya berjalan bersama tuh ke gerbang. Sampai di gerbang, si Kinan langsung dipapak sama orang tuanya. Terus saya saat di gerbang itu ingat kalau ada buku catatan saya yang isinya ada tugas-tugas buat diselesaikan di rumah itu tertinggal di loker kelas. Langsung lah saya itu lari ke kelas. Oh, ambil bukunya. Iya, ambil bukunya, karena kalau enggak ya besok saya ketinggalan. Habis itu setelah saya ambil itu saya tuh dengar suara gamelan dari musik itu. Loh, katanya tadi kita sudah pulang. Iya kak, di situ saya nggak tahu ya. Saya pikir Kinan juga mungkin ikut balik atau iseng-iseng main gamelan lagi. Tapi kan aneh kak. Setelah itu saya lihat ke arah ruang seni itu saat saya keluar dari kelas. Lah kok pintunya itu dibuka kak. Nah saya tuh di situ langsung penasaran aja, kayak siapa ya juga nggak penasaran kok tadi habis dikunci sama si Kinan. Siapa tahu ada anak yang iseng atau ODGJ masuk situ main gamelan. Nah, terus kan saya samperin ya, masuk saya intip awalnya kak. Di situ ada banyak yang kayak pakai baju kebaya, pakai baju adat Jawa gitu kak. Terus semua itu pada mainin alat musiknya sendiri-sendiri. Ada iya, jadi seisi seni musik itu yang bagian area musik tradisional itu semua itu ada yang make. Terus di situ juga ada cewek yang di pojokan itu duduk pakai baju kebaya lengkap sama rambutnya itu biasanya kak sanggul. Pokoknya baju sudah. Enggak, bukan. Yang biasanya pakai nyinden seperti ini kan itu loh kak. Oh, yang iya. rambutnya itu ada ininya sanggul atau apa itu saya nggak tahu ya, karena saya juga bukan orang Jawa. Nah, iya. terus di situ saya tuh iseng aja. Enggak. Oh, begini. Saat saya mengintip itu, saya itu gak sengaja menjatuhkan HP saya karena di situ saya itu mau nyalain flash saya soalnya gelap. Soalnya aneh kak, di situ ruang seni musiknya semua main alat musik tapi lampunya itu mati. Nah setelah itu HP-nya saya jatuh. Saat saya ambil, saya berdiri lagi tuh noleh ke arah ruang musik itu, kosong kak, nggak ada siapapun di situ. Loh, tadi katanya ada bunyinya. Iya kak, setelah saya itu ambil HP yang jatuh, saya nyalain flash, saya arahin HP-nya tuh ke ruang itu, nggak ada sama sekali yang main di situ. Main sendiri. Ya nggak tahu kalau main sendiri itu ya. Soalnya saya juga di situ sudah gemeteran kak, karena aneh banget. Masa iya malam-malam gini ada yang main alat musik tradisional, terus di pojokan itu ada yang mau cewek gitu kak, cantik gitu ya. Iya kayak
sudah latihan vokal mungkin ya mau nyinden itu. Terus posisi kakak di situ gimana lihat semuanya? Awalnya itu saya mikir, oh ini mungkin Kinan bohongin aku gitu, bohongin biar kayak nakut-nakutin gitu. Terus saat pas saya nyalain flash itu saya yang paling kaget di situ, udah gemeteran, kaki nggak bisa bergerak, keringat itu sudah nggak bisa mengatur di situ. Saya pengen langsung buru-buru lari aja tapi nggak bisa. Di situ badan saya itu kayak ada yang nahan, saya nggak bisa pergi kemanapun gitu. Terus saya di dalam hati saya itu, ya Allah, lindungilah hamba. Itu saya tuh sholawatan Kak yang gemeteran gitu, takut banget. Iya. Terus habis itu saya tiba-tiba seperti itu Kak, pandangan saya tuh mulai gelap. Ketika pandangan saya itu udah mulai terang lagi, saya itu tiba-tiba duduk di kursi seperti saat kejadian wisuda itu Kak. Saya terbawa di masa lalu gitu, enggak, sepertinya saya itu kayak melihat memorinya salah satu korban pada saat itu. Oh, saat kejadian. Iya, saat kejadian itu saya duduk, saya melihat semua para murid-murid yang mau wisuda dan anak seni musik dulu itu. Dan saya melihat Kak, di situ bahwa kecelakaan yang terjadi itu disengaja. Oh, jadi bukan karena tidak sengajaan, tapi karena Iya, disengaja. ternyata itu disengaja. Saat saya itu melihat ada kayak saya tidak salah itu mungkin itu kepala sekolah dulu itu sengaja untuk rokoknya itu dibuang di sekitar situ, kabel-kabel situ, dan itu masih nyala. Mungkin Ketelodoran. iya, ketelodoran. Keteledoran. Maaf. Nah, ya itulah pokoknya Kak, ketelodoran. Keteledoran ya Kak, ya ampun. Ini jadi nggak jadi horor ini ceritanya jadi. Maaf teman-teman. Nah, jadi bukan karena keteledoran. Jadi saat itu dikabarkan memang Kak, ternyata setelah saya habis kejadian itu saya tuh mencari-cari di website, di Google Chrome gitu tentang kejadian saat itu. Ternyata kepala sekolah itu sengaja melakukan itu agar ada dansos dari negara atau daerah situ, dan agar untuk sepertinya bisa dibilang kepala sekolahnya itu nggak bener lah Kak, cari kesempatan gitu, sengaja dibuat gitu. Terus kepala sekolahnya dapat dansos buat merenovasi sekolah. Oh iya, Nah, dapat sumbangan. Iya, tapi uangnya itu nggak dipakai buat renovasi sekolah, malah dibuat foya-foya. Iya, sekolahnya itu malah jadi jelek banget Kak. Sebelumnya itu tingkat 3. Sekolah saya tuh bisa dibilang paling maju di daerah itu. Tapi setelah direnovasi sekolah itu cuma nggak ada tingkatnya, cuma 1 gitu aja. Terus jadi sekolah paling jelek lah pada zaman itu. Nah, setelah viral kejadian itu, sekolah saya juga setelah direnovasi, padahal dana dari negara itu untuk merenovasi itu sangat terbilang banyak, karena merugikan hampir 1 sekolah itu terbakar. Viral lah. Terus habis itu diselidiki kepala sekolah itu, ternyata kepala sekolah itu korupsi. Nah, kembali ke kejadian saat saya melihat memori itu, di situ saya tiba-tiba setelah melihat kejadian kepala sekolah itu yang dengan sengaja membuang puntung rokoknya yang masih menyala itu, saya tiba-tiba sudah terbangun, namun sudah di dalam ruang seni musik. Di situ Kak, di situ paling membuat saya takut, gemeter, shock, jadi campur aduk di dalam ruang seni musik itu, karena di situ saya di tengah-tengah dan banyak ada dari anak seni musik itu, terus beberapa dari murid yang mau wisuda itu namun tidak jadi, itu di depan saya. Salah satu dari mereka bilang kalau mereka itu memang dari dulu sengaja mencari mencari orang yang buat bisa melihat memori mereka.
mereka itu ingin menunjukkan bahwa kepala sekolah itu melakukan hal yang disengaja yang membuat banyak kehilangan korban, banyak kerugian. Jadi sosok itu kayak meminta tolong kepada saya untuk lebih menyebarluaskan berita pada saat itu agar tidak banyak yang mengira bahwa mereka itu gentayangan bukan karena masalah yang sepele, tapi mungkin tidak sepele juga ya kan, juga begitulah. Mereka kan juga kena kebakaran, itu korban dari kebakaran. Mereka minta tolong untuk meyakinkan orang untuk menganggap sekolah itu dulu kebakaran itu karena ulah seorang kepala sekolah yang tidak baik lah. Di situ mereka ingin bilang untuk mulai saat ini murid-murid dari sekolah itu jangan takut lagi untuk mengikuti ekstra seni, karena mereka sebenarnya di ruang seni itu tidak mengganggu. Mereka hanya ingin melihat para murid-murid yang melanjutkan bakat mereka. Mungkin ya mereka itu ingin ya bukan mengganggu lah istilahnya Kak, itu mereka itu hanya seperti melihat itu, mengawasi bukan? Iya, mengawasi hingga menunggu ajal yang asli mereka datang. Mereka itu ya serem Kak, ditunggu sama hantu main musik. ya, tapi mereka itu nggak menampakkan dirinya. Saat kebetulan aja hari itu mungkin saya dipilih mereka gitu ya untuk melihat memorinya. Dicap cip. Iya, cap cip ya, nggak cap cip juga Kak juga. Terus mulai dari itu mereka juga bilang untuk sering-sering membersihkan ruang seni musik, karena banyak murid-murid yang buang sampah sembarangan, juga sering berkata-kata kasar di ruang seni musik itu. Mereka juga tidak suka untuk murid yang seperti itu, makanya kadang mereka itu gangguin dikit gitu. Setelah semuanya tuh belum selesai, kakak kepala sekolahnya gimana gitu? Oh, setelah kejadian itu kepala sekolahnya itu sudah tertangkap oleh polisi karena termasuk kasus pembunuhan yang disengaja. Sama korupsi? Ya, nama korupsi uang dana itu. Setelah itu saat terdengar suara satpam gitu ya, kayak ngunci-ngunciin ruang gitu dari kelas, tiba-tiba saya sudah terbangun dan saya itu duduk di kursi-kursi saat saya menali sepatu itu Kak. Terus satpamnya nanya ke saya, loh ngapain kamu jam segini, pulang gitu. Di situ saya, oh ya Pak, maaf Pak, saya tadi ngambil barang yang ketinggalan gitu. Terus saat saya berjalan, saya mencoba menoleh ke arah ruang seni itu, memastikan ternyata di situ sudah terkunci seperti awal Kinan itu. Ya, terus habis itu setelah kejadian itu besoknya saya ke sekolah. Tiba-tiba saja saya punya banyak teman, tapi tidak dari teman kelas, saya dari kelas lain gitu. Tiba-tiba kayak mereka tiba-tiba saya sudah punya teman. Terus semenjak kejadian itu saya juga bilang kepada para anak ruang seni, ini loh banyak-banyak dibersihkan, terus dijaga pitutur katanya di ruang ini. Awalnya saya tuh dibilang, ngapain sih kamu ini sok ngurusin banget gitu. Ya asik lah, soalnya awal saya juga nggak terkenal ya, tiba-tiba kayak anak nggak jelas gitu ngingetin suruh bersihin. Iya. Nah, saya di situ sudah ngingetin. Nah, saya inisiatif sendiri Kak kalau ada sampah di dalam ruang seni itu. Soalnya saya punya teman yang namanya Kinan kan. Saya semenjak kejadian itu sering-sering ikut Kinan, lihat-lihat kegiatan ekstranya. Saya kalau ada sampah-sampah itu saya ambil, saya buang. Oh, kakaknya bukan anak musik? Bukan, di situ saya tidak ikut ekstra apa-apa karena ya saya fokus sekolah aja juga. Tapi karena fokus sekolah itu saya juga gak ada teman, saya cuma belajar itu aja. Nah, setelah saya berapa bulan ya, ada 1 bulan atau 2 bulan itu sekitar segitulah, saya itu tidur mimpi disamperin lah sama anak
musik itu salah satunya yang pakai baju kebaya itu. Yang bilang sama kakaknya tadi. Itu bilang ke saya terima kasih kalau sudah mau membantu membersihkan ruang seni itu. Ya setelah itu saya bangun, terus saya kayak merasa lega gitu, sudah kayak membantu gitu. Ya setelah kejadian itu saya juga banyak yang bisa kita ambil dari kejadian yang saya ambil juga. Saya lebih bergaul sama ya membersihkan ruang seni itu sebenarnya juga termasuk kewajiban dari anak-anak ekstra itu ya. Mungkin memang dasarnya mereka aja gak mau buang sampah atau malas, sehingga yang penunggu di ruang itu tidak nyaman lah melihat ini banyak sampah-sampah, terus alat-alat musik yang gak dirawat, debu gitu. Setelah kejadian itu mulai berkurang lah cerita-cerita mistis atau kejadian-kejadian yang horor. Ya sudah mulai berkurang. Setelah itu sekolah sekarang itu saya sudah sangat jarang dengar kalau ada kejadian-kejadian mistis, karena kadang-kadang saya sama alumni-alumni itu mampir ke sekolah ya silaturahmi lah sama guru-guru. Nah setelah kejadian itu murid-murid semua itu lebih tidak di ruang seni saja sekarang, di kelas ya menjaga kebersihan kamar mandi, di ruang seni, di kelas semuanya sudah menjaga kebersihan karena kejadian itu kan. Berarti sosok misterius yang kakak temui tadi itu anak yang memakai baju kebaya? Iya, itu salah satu murid yang bagian nyinden pada saat graduation, kelulusan sekolah saat itu. Yang terlihat jelas cuma anak itu atau lainnya juga kakak melihatnya? Di situ pada awalnya itu saat saya ngintip di pintu itu kak ya, itu sosoknya itu nggak jelas, mukanya itu ada yang hancur, banyak luka bakar di tangan. Nah setelah saya masuk dari memori itu, saya keluar dari memori, saya melihat anak itu sama teman-teman yang lain di belakang itu mukanya udah biasa kayak murid-murid biasa. Terus ya bisa dibilang ya juga cakep juga, bajunya juga. Iya cewek cowok kebanyakan, tapi yang saya lihat saat itu cewek. Mereka ada yang pakai baju wisuda gitu kak, sama yang nyinden itu, sama yang cowoknya itu pakai kemeja sama pakai pakaian adat Jawa. Mereka semua juga kayak tersenyum bahagia gitu ke saya karena sudah menyampaikan pesannya, bukannya malah takut, trauma, pindah sekolah gitu kan. Setahu saya soalnya kan jarang orang berani setelah ada kejadian itu kayak datang ke sekolah lagi, pasti trauma lah. Oh jadi begitu ya kak. Terus kakak boleh kok ninggalin pesan-pesan buat penontonnya? Pesan aja deh. Pesan buat penonton ya. Ya dimanapun kalian berada, jagalah kebersihan karena Kebersihan? Bukan kak, gini jagalah kebersihan kalian dimanapun kalian berada, karena tidak hanya kalian yang hidup atau menempati tempat itu, karena selain kita banyak makhluk lainnya juga yang hidup bersampingan dengan kita. Jadi ya lebih tepatnya jangan sampai membuat lingkungan kita kotor, walaupun bukan karena ada makhluk yang bersampingan dengan kita juga kan harus menjaga kebersihan agar nyaman, juga bersih, enak dilihat gitu. Terus jangan teledor juga sobat. Ya teledor. Sudah guys. Ya sudah. Jadi terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Kami berharap kalian semua bisa menikmati podcast yang kami sajikan dan mendapat wawasan baru dari cerita yang kita bacakan. Terus apa ya? Langsung penutupan aja kak kita, karena sudah menjelang maghrib, kita mau sholat maghrib dulu. Ya udah, terima kasih lagi ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah terhubung dengan kami dan jangan lupa untuk berbagi pesan dan kesan untuk kami di kolom komentar di bawah ini. Oke, see you sobat Podak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.